Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang contoh simulasi untuk kasus inventory probabilistic model. Nah, di sini kita akan mengambil salah satu masalah single period inventory model yang biasanya sering disebut sebagai newspaper boy problem. Jadi masalah ini adalah salah satu contoh model sediaan untuk satu periode. Pada model ini keputusan itu dilakukan per hari atau per periode. Nah, sediaan pada satu periode tertentu ini tidak terkait atau tidak berhubungan dengan sediaan pada periode sebelumnya atau sesudahnya. Single period inventory model ini digunakan pada masalah sediaan produk yang tidak tahan lama untuk disimpan. Misalkan koran ini kalau misalkan hari ini tidak laku, maka tidak bisa dijual besok ya, karena beritanya sudah basi. Contoh yang lain adalah makanan, misalkan roti atau makanan yang tidak tahan lama, biasanya hanya bisa digunakan atau dijual satu hari atau mungkin satu periode tertentu. Contohnya adalah penjualan koran. Di sini periodenya adalah hari. Jadi setiap hari koran itu dipesan dari agen di pagi hari dengan jumlah tertentu. Istilahnya kita kulak ya, atau beli di agen itu sebesar ki. Misalkan di sini per eksemplar itu harganya adalah 2.000 dan akan dijual dengan harga 2.500 per eksemplar. Nah, dalam satu hari itu permintaan dilambangkan dengan D, ini adalah peubah acak. Nah, pada kasus ini nanti akan ada dua kemungkinan peristiwa di dalam satu periode atau satu hari. Yang pertama adalah D atau permintaan itu kurang dari atau sama dengan Ki. Ki itu adalah koran yang kita beli dari agen, jadi stoknya kita ya. Nah, pada kasus ini permintaan tidak sebanyak koran yang dipesan dari agen, sehingga akan ada sisa koran yang dijual siang hari atau dikembalikan ke agen dengan harga Rp1.000 per eksemplar. Dalam kasus ini dikatakan overstock, jadi barang yang kita beli dari agen atau istilahnya kulaan kita itu berlebih ya. Kemudian kasus yang kedua itu adalah D atau permintaan lebih dari atau sama dengan Ki plus 1. Berarti di sini permintaan itu lebih banyak daripada koran yang dipesan dari agen. Sehingga ada beberapa pelanggan yang tidak terlayani atau understock. Nah, yang ingin kita putuskan itu adalah berapa banyaknya pemesanan atau Ki yang meminimumkan biaya total. Jadi kita itu harus beli ke agen itu berapa supaya nanti biayanya itu adalah minimum. Nah, struktur biaya pada single period inventory khususnya adalah newspaper boys problem. Jadi jadi ini ada dua kemungkinan ya. Kalau D-nya atau permintaannya itu lebih sedikit daripada barang yang kita punya, barang yang kita stok. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk kulak ya, untuk beli koran tadi itu adalah 2.000 kali Ki. Jadi kita membeli koran sebanyak Ki dengan harganya adalah 2.000 per eksemplar, sehingga biaya yang dikeluarkan adalah 2.000 kali Ki. Nah, uang yang masuk atau revenue kan tadi dijual seharga 2.500 ya. Nah, karena permintaannya sebesar D, maka uang yang masuk itu adalah 2.500 kali D.
Kemudian sisanya itu kan dijual seharga 1.000. Sehingga uang yang masuk itu ditambah dengan 1.000 kali sisa koran yang tidak terjual, yaitu sebesar Q minus D. Sehingga total uang yang masuk itu adalah 2.500 D ditambah dengan 1.000 kali Q minus D. Kemudian jika D permintaan itu lebih dari sama dengan Q plus 1. Jadi koran yang kita punya atau permintaan koran itu lebih banyak daripada koran yang kita punya. Maka biaya yang dikeluarkan sama ya, kita membeli koran sebanyak Q dengan harga 2.000, maka biaya yang dikeluarkan adalah 2.000 kali Q. Kemudian uang yang masuk itu adalah sebesar 2.500 Q. Jadi harga jualnya 2.500 per eksemplar, dan koran yang ada itu kan sebanyak Q ya, meskipun permintaannya D dan D-nya itu lebih dari sama dengan Q plus 1, tapi yang berhasil dijual itu sebanyak Q, sehingga uang yang masuk itu adalah 2.500 Q. Oleh karena itu, jadi revenue atau uang yang masuk ini bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, 2.500 D ditambah 1.000 kali Q minus D apabila D-nya itu kurang dari sama dengan Q. Di sini biayanya adalah 2.000 kali Q. Kemudian 2.500 Q untuk D-nya itu lebih dari sama dengan Q plus 1. Ini untuk biayanya ini adalah 2.000 Q di semua kemungkinan. Kemudian jadi revenue-nya bisa kita tuliskan sebagai 2.500 kali minimum D dan Q, jadi mana yang lebih kecil, apakah D atau Q-nya, dikalikan dengan 2.500 ditambah dengan 1.000 kali maksimum dari 0 dan Q minus D. Jadi kalau tidak ada sisa, ini 0. Tapi kalau ada sisa, maka nanti 1.000 ini dikalikan dengan sisanya, yaitu sebesar Q minus D. Nah, sehingga profitnya itu adalah revenue dikurangi biaya. Berikut ini adalah sebaran bagi D atau jumlah permintaan koran di pagi hari. Jadi, simulasi. Jadi selama ini itu ada permintaan sebanyak 100 dengan peluangnya adalah 0,3. Permintaan sebanyak 150 peluangnya adalah 0,2. Permintaan sebanyak 200 peluangnya 0,3. Permintaan sebanyak 250 peluangnya 0,15 dan permintaan sebanyak 300 peluangnya adalah 0,05. Nah, ini nanti kemudian kita untuk keperluan membangkitkan nilai D, ini kita hitung kumulatif atau peluang kumulatifnya ya, 0,3 kemudian ditambah dengan 0,2 hasilnya 0,5, kemudian tambah 0,3 itu adalah 0,8 ditambah 0,15 jadi 0,95, ditambah 0,05 hasilnya adalah 1. Kemudian kita buat range-nya. Jadi kalau ini 0,3, range-nya adalah 0 sampai 0,29 ya. Jadi ini ada sebanyak 30 bilangan acak yang ada di sini. Jadi dari 100 itu ada 30 yang merupakan range untuk D. D sama dengan 100. Kemudian untuk yang D-nya 150 itu range-nya adalah 0,3, jadi 0,29 ditambah 0,01, yaitu 0,3 sampai 0,49. Jadi 0,01 sebelum 0,5. Demikian seterusnya untuk yang 200 itu range-nya adalah 0,5 sampai 0,79. Untuk 250 itu range-nya mulai dari 0,8 sampai 0,94 ya.
Dan untuk D300 range-nya adalah 0,95 sampai 0,99. Nah, sebaran ini sebenarnya hanya salah satu contoh ya, di mana sebaran peluang bagi baiknya permintaan ini nanti harus dicocokkan dari pengamatan harian yang dihadapi oleh pengusaha. Nah, nanti pengusahanya ya bisa koran, bisa roti, dan sebagainya. Kemudian banyaknya demand ini nanti akan dibangkitkan sesuai dengan sebaran peluang ini ya sebagai input bagi simulasi. Oke, jadi ini pembangkitan demand sebagai bilangan acak diskrit dengan R. Jadi mudah-mudahan masih ingat, untuk membangkitkan nilai D ini kita bangkitkan satu bilangan acak dari uniform 01 ya, kemudian dicocokkan di sini. Jadi misalkan kita bangkitkan satu bilangan R, katakanlah, itu misalkan 0,4, berarti masuk di sini ya 0,4, maka nilai D yang dibangkitkan adalah 150. Kemudian misalkan kita bangkitkan lagi nilai R-nya adalah 0,82 misalkan, itu masuk di selang ini, maka D yang terbangkitkan itu adalah 250. Nah, ini kita akan membangkitkan N demand harian sesuai dengan fungsi sebaran peluang ini ya. Kemudian hasil bangkitannya akan disimpan sebagai vektor. Ini adalah fungsinya, misalkan fungsinya namanya adalah bangkitkan gitu ya. Function N, jadi nanti inputannya N adalah sebanyak berapa yang mau dibangkitkan. Ya. Kemudian kita siapkan dulu X-nya, yaitu rep 0 sebanyak N. Jadi X ini kita isi dengan 0 sebanyak N. Ya. Ini nanti vektor. Kemudian for I in 1 sampai N, kita bangkitkan R. Kita bangkitkan bilangan acak dari sebaran uniform. Ya, run if 1. Jadi 0 sampai 1. Kemudian jika R kurang dari 0,3, maka XI-nya kita isi dengan 100. Ya, jadi ini kita definisikan X-nya itu kan vektor ya. Jadi mulai dari X1 nanti X yang pertama sampai X yang ke 100. Ke N kalau dalam hal ini ya. Jadi kalau R-nya itu kurang dari 0,3 ini ya, maka X-nya adalah 100. Kemudian selain itu, jika R-nya kurang dari 0,5, ini, itu maka X-nya adalah 150. Selainnya, jika R kurang dari 0,8, maka X-nya adalah 200. X dalam hal ini adalah D ini ya, permintaan ini. Kemudian jika R-nya kurang dari 0,95, maka X-nya adalah 250, selainnya maka X-nya adalah 300. Nah, ini kita bisa mendapatkan X sebanyak N. Misalkan diinginkan 100 ya, tinggal ini nanti dipanggilnya N-nya adalah 100. Nah, untuk menjalankan fungsinya, functionnya, ini working directory-nya harus diatur terlebih dahulu sesuai direktori penyimpanan skrip dari fungsi bank ini, ya. Nah, hasil ketika fungsi tersebut dijalankan untuk membangkitkan demand selama 5 hari. Cara menjalankan atau membangkitkan atau running fungsinya yaitu ini ya. Jadi fungsinya ini kan namanya bank, maka kita bangkitkan kita ketik saja di sini bank, berarti kita memanggil fungsi yang bernama bank ini. Nah, kemudian N-nya ini kita isi dengan banyaknya permintaan yang ingin kita bangkitkan, misalkan 5. Nah, 5 ini nanti akan masuk di sini, masuk di N sini. Ya, sehingga nanti ini akan ada sebanyak, kemudian ini kan kita simpan di D, maka D-nya itu isinya adalah 5 hasil
pembangkitan permintaan itu. Nah, ini simulasinya. Inputnya nanti adalah yang pertama banyaknya periode atau hari yang akan disimulasikan, kemudian banyaknya order key, kemudian bilangan random. Ini banyaknya demand di pagi hari. Jadi order key ini kita tentukan ya, nanti kita bandingkan mana nilai key yang paling biayanya paling kecil atau minimum. Nah, yang kita bangkitkan itu adalah demand. Jadi banyaknya permintaan di pagi hari, yaitu D ini kita bangkitkan. Kemudian berdasarkan kasusnya tadi itu harga jual full price-nya itu adalah 2.500 dengan kemudian harga jual reduced price. Jadi kalau yang tidak laku itu kita jual seharga 1.000. Kemudian harga beli koran ke agen itu harganya adalah 2.000. Kemudian prosesnya itu nanti kita hitung revenue-nya yaitu full price ditambah dengan reduced price, yaitu 2.500 kali minimum D dan Q. Jadi nanti mana yang lebih kecil, permintaannya atau stoknya. Kemudian ditambah dengan 1.000 kali maksimum 0 dan Q minus D. Jadi ini untuk mengetahui apakah ada sisa atau enggak. Kalau enggak ada sisa berarti tidak ditambah dengan 1.000 kali sisanya. Tapi kalau ada sisa ini kita tambah dengan 1.000 kali sisanya. Jadi sisanya itu sebesar Q minus D. Ini terjadi kalau permintaannya lebih sedikit ya. Lebih sedikit daripada stok yang kita punya. Kemudian biayanya adalah 2.000 kali Q. Q ini adalah banyak koran yang kita beli dari agen. Seharganya adalah 2.000 sehingga biayanya adalah 2.000 kali Q. Kemudian kita hitung profit harian yaitu revenue dikurangi dengan biaya. Kemudian, nah ini kan kita simulasikan dalam beberapa hari ya, dalam mungkin 100 hari atau 500 hari dan sebagainya. Kemudian setelah kita dapat profit untuk seluruh hari, itu kita hitung rata-ratanya. Nah, kemudian kita ulangi langkah yang sama pada seluruh input yang sama pada besaran order key yang lain. Jadi nanti kita ini mau mencari key mana, key berapa yang biayanya itu minimum. Nah, sehingga kita mencoba beberapa nilai key. Nah, besaran key yang memaksimumkan profit atau meminimumkan biaya, kalau yang ini memaksimumkan profit ya, itu adalah solusi dari masalah newspaper boy tersebut. Jadi kita mencari di sini pada kasus ini itu kita mencari nilai key ya. Simulasinya ini kita mencari nilai Q dengan mencoba-coba nilai Q. Nah, ini adalah contoh simulasi kalau kita pakai Excel. Nah, ini misalkan kita tetapkan Q-nya adalah 100 eksemplar ya. Ini jadi Q-nya 100. Kemudian ini kita bangkitkan bilangan acak atau R. Ini dari uniform 01 ya. Ini digunakan untuk apa? Untuk membangkitkan demand. Ya. Sesuai dengan sebaran yang telah disebutkan tadi. Jadi misalkan di sini 0,73, maka demand-nya adalah 200. Kemudian full price revenue-nya ini adalah jadi kan harga jualnya itu adalah 2.500 ya. 2.500, kemudian karena kita stok sebanyak 100 ya, meskipun permintaannya itu sebanyak 200 tapi yang kita peroleh itu adalah 2.500 dikalikan dengan 100.
Nah, karena tidak ada sisa, maka reduce price-nya adalah 0. Kemudian total revenue-nya adalah 2.500 ini saja, harusnya kan ditambah. Kemudian total cost-nya adalah 2.000 kali 100. Ya, jadi harga beli korannya adalah 2.000, kemudian kita membeli sebanyak 100, sehingga total cost-nya adalah 200.000. Nah, dari sini total profit-nya adalah 250.000 dikurangi dengan 200.000, yaitu 50.000. Ya, ini kalau satu-satu langkahnya. Ini diperoleh dari 2.500 kali minimum D dan Q. Ya. Jadi, mana yang lebih kecil? Kemudian ini total revenue-nya adalah full price ditambah dengan reduce price. Reduce price revenue. Kemudian total biayanya adalah 2.000 kali Q, dan total profitnya adalah total revenue dikurangi dengan total cost. Nah, ini adalah contoh simulasi pada Excel, hasilnya seperti ini. Ini kalau Q-nya adalah 250 eksemplar. Jadi yang di sini tetap ya 2000, untuk full price revenue-nya adalah 2.500 dikalikan dengan minimum D dan Q. Jadi mana yang lebih kecil, D atau Q? Ya. Harganya dikalikan full revenue-nya itu dikalikan dengan 2.500. Kemudian reduce price-nya itu revenue-nya itu adalah 1.000 kali maksimum 0 dan Q minus D. Ini kalau sisa berarti nanti sisanya dijual seharga 1.000. Kalau nggak sisa, misalkan ini 0, ya berarti tidak dikalikan dengan 1.000. Kemudian ini adalah full price revenue ditambah reduce price revenue totalnya. Kemudian total cost-nya adalah 2.000 kali Q. Di sini Q-nya adalah 250, sehingga total cost-nya adalah 500.000. Total profit-nya adalah total revenue dikurangi dengan total cost. Nah, percobaan diulang untuk beberapa nilai Q. Masing-masing misalkan dilakukan pada 50 hari. Kemudian ini adalah rata-rata profit pada setiap jumlah Q. Ya, jadi dicobakan Q-nya misalkan mulai dari 100, 150, 200 sampai 300 ya. Nah, ini dari 50 hari tadi itu kan diperoleh profit ya. Masing-masing profit pada setiap hari. Nah, kemudian dicari rata-rata 50 hari tersebut. Ini adalah rata-rata profitnya. Nah, yang paling tinggi itu adalah ketika Q-nya adalah 150. Ini kalau digambarkan rata-rata profitnya ketika Q-nya 100 sampai 300. Jadi ketika kita mencoba Q-nya itu 300, keuntungannya itu malah minus ya. Profitnya malah minus. Dan yang paling tinggi adalah ketika Q-nya adalah 150. Nah, berikut ini adalah fungsi untuk menghitung profit dengan menggunakan R. Jadi di sini ada beberapa input yang dibutuhkan. Yang pertama ada bilangan acak permintaan per hari. Kemudian N itu adalah banyaknya hari yang akan disimulasikan nantinya. Kemudian Q itu adalah kebijakan
pemesanan atau pembelian barang. Kalau yang dalam kasus kita itu pemesanan atau pembelian koran ke agen, ya, dari agen. Jadi ini stok kita berapa kebijakannya. Kemudian FP ini adalah full price atau harga penuh, dan RP ini adalah reduced price atau harga reduce. Ini harga yang sisa, kalau korannya tidak habis dijual, sisanya itu dijual dengan harga reduced price ini. Tadi harganya yang 1.000. Kemudian HB ini adalah harga beli, ini untuk membeli barang dari produsen, atau kalau dalam hal ini membeli koran dari agen. Oke, kemudian ini adalah fungsi atau skrip atau program untuk menghitung profit. Nah, jadi di sini nanti inputnya adalah D, kemudian N, Q, FP, RP, dan HB, seperti yang dijelaskan di sini tadi. Oke, kemudian di sini PR itu adalah profitnya, ya. Profitnya ini kita gunakan untuk tempat profit, ya. Jadi kita isi dengan angka 0 sebanyak N kali, karena ulangannya sebanyak N. Kemudian for I in 1 sampai N, ini PR ke I, profit ke I, itu adalah full price kali minimum dari DI. DI ini adalah permintaan, dan Q, mana yang lebih kecil, ya. Itu adalah revenue full-nya, ya, revenue full. Kemudian RP kali max dari 0 dan Q minus D. Ini kalau ada sisa, berarti nanti sisanya dikalikan dengan harga reduce. Kalau nggak ada sisa berarti 0. Kemudian profit ini dari revenue yang full ditambah dengan revenue yang sisanya dikurangi dengan biaya pembelian. Ya, harga beli dikalikan dengan banyaknya barang yang dibeli atau yang dikulak. Oke, setelah ini kemudian jadi kita punya profit harian sebanyak N, ya. I-nya dari 1 sampai N hari. Kemudian kita hitung rata-ratanya, average dari profit itu adalah min dari PR. Jadi PR ini isinya ada sebanyak N, ya. Jadi output dari fungsi ini adalah rata-rata profit selama N hari dari permintaan yang disimulasikan. Nah, ini kalau misalkan kita mau menghitung rata-rata profit 50 hari dari demand yang sama untuk beberapa nilai Q. Jadi ini N-nya kita beri nilai 50, kemudian Q-nya itu adalah kita cobakan yang 100, 150, 200, 250, dan 300. Kemudian D-nya ini kita bangkitkan sebanyak N. Ini yang pakai fungsi bank tadi, ya, membangkitkan. Kemudian full price, harga penuhnya itu 2.500, reduce price-nya 1.000. Ini harga belinya adalah 2.000 sesuai dengan kasus kita tadi. Kemudian P di sini ini adalah vektor rata-rata profit untuk setiap kemungkinan nilai Q. Ya. Ini kita isi dengan 0 sebanyak ini, Q-nya ini. Q-nya kan ada 100, 150, 200, 250, dan 300. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ya, jadi P ini vektor rata-rata profit untuk setiap kemungkinan nilai Q. Nah, ada 5 kemungkinan, sehingga di sini nanti P-nya itu ada 5. Kemudian yang ini untuk I 1 sampai banyaknya kemungkinan yang dicoba Q-nya. Ini kemudian kita panggil profitnya itu profit ini tadi kan rata-rata, ya, rata-rata untuk Q tertentu. Nah, jadi
kita panggil fungsi profit dengan D yang sama dengan ini. D-nya diperoleh dari membangkitkan, kemudian N-nya ini 50, QI-nya ya tergantung nanti Q-nya atau I-nya itu berjalan dari 1 sampai 5. Ya, kemudian FP, RP, dan HB-nya sesuai dengan ini. Nah, kemudian kita dapatkan P, P-nya ada sebanyak 5 dalam hal ini. Ya, jadi P untuk yang 100, untuk yang Q-nya 100, 150, 200, 250, dan 300. Kemudian kita plotkan Q dan P dengan tipenya adalah line dan warnanya adalah merah. Oke, ini adalah hasilnya. Jadi P-nya ini atau profitnya ini untuk yang Q-nya 100, untuk Q 150, 200, 250, dan 300. Nah, ini kalau kita plotkan, ini adalah yang sumbu X-nya adalah Q, ya Q-nya dari 100, 150, 200, 250, dan 300. Kemudian tingginya ini adalah profitnya, ya profitnya mulai dari 50.000, kemudian 55.500, kemudian turun 49.000, 20.000, dan yang terakhir ketika Q-nya itu 300 malah negatif. Ya. Nah, dari sini juga bisa kita lihat bahwa pada Q 150 ini profitnya paling tinggi. Nah, hasil ini juga selaras dengan Excel tadi ya. Mungkin kalau perbedaannya hanya karena kan demand-nya dibangkitkan ya, sehingga ada sedikit perbedaan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.